Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di scalping harian yang mana saya kemarin kegocek dan rugi banyak. Tetapi ternyata Bitcoin dinaikkan juga di hari yang sama. Jadi antara marah, bingung dan juga jengkel, ya itulah yang terjadi di Bitcoin ya. Oke, untuk teman-teman semua, saya akan memberikan kilasan singkat gimana Bitcoin dan apa yang harus kita lakukan dengan Bitcoin, apakah kita akan membeli atau tidak gitu ya. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ada yang saya tandai, tandai seperti ini ya. Ini adalah garis vertikal. Teman-teman bisa lihat di situ di tanggal 24 Februari di jam 12 malam atau mendekati jam 1 malam Bitcoin mengalami penurunan hebat. Nah, di sini kalau bisa teman-teman lihat itu belum ada berita tentang Rusia menyerang Ukraina gitu ya, belum ada berita perang sama sekali. Tetapi ternyata berita perang muncul di sini teman-teman. Dan yang paling membagongkan istilahnya gitu ya. Di tanggal 24 Februari juga, tepatnya kemarin di hari Kamis di jam 9.55 atau sekitar jam 10. Dan ini yang membuat banyak orang jengkel di rasio yang sebesar ini. Ternyata Bitcoin jatuhnya perlahan dan harapannya itu masih perlahan gitu karena kenaikan Bitcoin sebelumnya juga naiknya perlahan banget gitu ya. Yang bikin orang shock adalah walaupun ini time frame 5 menit bisa menggoyang Bitcoin dari angka 36.000 sampai jatuh di angka 34.000. Jadi ada selisih 2.000 dolar yang mana ini cukup besar. Dan yang paling menjengkelkan lagi adalah Bitcoin naik di sini. Nah, bisa teman-teman lihat, saya akan beri tanda batas kenaikan Bitcoin sebagai awal adalah di sini. Nah, jadi bagaimana nih? Apa sikap kita gitu kan? Apa sikap kita yang harus kita ambil saat Bitcoin semakin tidak jelas seperti ini? Apakah dia ingin naik terus atau tidak? Kalau teman-teman bisa lihat di sini sudah mencapai puncak di angka 40.000. Nah, kalau kita bisa lihat puncak di angka 40.000 adalah di sini. Kita akan beri tanda juga dengan garis horizon. Nah, di sini. Nah, jadi kenaikan dari sini ke sini itu kita akan ngecek seberapa banyak kenaikannya. Kalau kita cek secara kasar, dia sudah naik sebanyak 17%, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pasang 100 pengkali 100 leverage, maka teman-teman bisa mendapatkan sekitar 1.700 untuk Bitcoin di Binance Future. Jadi bayangin ya teman-teman punya uang dan naiknya segitu banyak gitu dalam waktu satu hari itu kan 1.700%. Di saham pun tidak ada gitu ya. Nah, gimana nih gitu kan kalau terlambat, akhirnya terlambat dan kita nih harusnya gimana gitu. Waduh kok terlambat gitu kan, waduh kok gagal beli gitu ya. Perhatikan teman-teman semua di time frame satu hari. Jadi kita ubah dulu ini ke time frame satu hari. Di time frame satu hari teman-teman bisa melihat bahwa Bitcoin tidak kemana-mana. Ini kasus seperti yang ada di sini yang sudah pernah saya buatkan videonya bahwa Bitcoin tidak kemana-mana. Di bawah tidak kemana-mana, di atas pun tidak kemana-mana. Jadi bagaimana gitu kan? Jadi ya teman-teman santai saja. Karena di dalam RSI-nya ini adalah indikator RSI, teman-teman bisa lihat. Di sini itu sudah terjadi yang namanya oversold, penjualan habis-habisan dan besar-besaran gitu ya. Kemudian dinaikkan, yang sayangnya dinaikkan juga tidak mampu membuat dia menjadi overbought. Overbought seperti apa sih? Seperti ini. Kalau teman-teman lihat overbought seperti ini, maka dia otomatis akan mencapai oversold-nya. Nah, masalahnya di sini overbook belum terjadi gitu loh. Jadi otomatis ini kalau marketnya mengizinkan dia akan naik lagi. Jadi mungkin hari ini, besok itu dia bisa naik lagi. Nah, jadi di time frame kecil 5 menit yang perlu kita perhatikan adalah kita hanya menunggu grafiknya ini kembali fluktuatif. Maksudnya apa fluktuatif? Di sini dia sudah mencapai daerah EMA 100. Kalau di EMA 100 dia tidak naik ke atas, maka ya teman-teman nggak usah membeli. Tapi kalau teman-teman ragu misalnya kita membeli di sini apa tidak, gitu kan? Maka cara yang paling baik adalah kita akan menunggunya di sini.
Di sini ada gap teman-teman. Di sini ada gap 1. Kemudian di sini juga ada gap 2. Nah, area inilah area membeli yang mana tepat persis dengan garis EMA 100 dan EMA 200 ya. Di sini EMA 50 dan EMA 20. Dengan kondisi seperti ini, bentuk candle dan grafik seperti ini biasanya tertembus dan akan sampai di EMA 200. Kalau EMA 200 jebol berarti Bitcoin akan turun lagi gitu ya. Begitu juga dengan koin lainnya. Koin yang sedang saya pantau adalah koin Doge yang ternyata naik juga cukup bagus. Semalam naik sekitar 16% gitu ya. Tapi ya apapun itu saya juga terlambat dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau terlambat membeli Bitcoin atau koin apapun. Ingat bahwa di time frame besar 1 hari kita masih berada di bawah. Jadi tidak harus mendapatkan di harga bawah, tidak masalah, tetapi teman-teman bisa membeli di saat sudah jelas dia itu ingin naik gitu ya. Kalau di sini di kasat mata aja dia masih ingin turun gitu ya. Dan mungkin itu saja ulasan dari saya di scalping harian ini. Walaupun saya juga gagal scalping, ya tidak masalah. Kita tunggu saja. Kalau tidak mau melihat grafiknya secara harian, lihat saja setiap periode 4 jam. Kalau kita bisa lihat ini adalah periode 4 jam. Bitcoin sudah naik drastis ya periode 4 jam. Nah, kita tinggal dan kita lihat tunggu aja. Biasanya ini akan turun dulu gitu kan. Akan turun dulu dan akan mencoba naik kembali gitu ya. Jadi nggak naik terus-terusan begini, nggak turun terus-terusan begini. Jadi dia akan membuat pola seperti ini. Naik turun begitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kita akan melihatnya karena ini sekitar jam 6 pagi. Maka kita akan melihatnya nanti di jam 11 siang ya, jam 11 atau jam 3 sore. Apakah Bitcoin akan lanjut naik atau malah kembali turun. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.